Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, cerdas, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas bab 2, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Mari kita lihat dulu peta konsepnya. Pada peta konsep terdapat usaha yang merupakan hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Kita juga sudah membahas tentang daya, yaitu kecepatan melakukan usaha. Di pesawat sederhana, kita akan membahas tentang pengukit, bidang miring, dan katrol. Pengukit ada 3 macam, yaitu pengukit jenis pertama, pengukit jenis kedua, pengukit jenis ketiga. Sedangkan katrol, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau katrol majemuk. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi, digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Perhatikan gambar. Pada gambar pertama, katrol untuk menimba air, digunakan oleh anak yang mengambil air dari dalam sumur ke atas. Gambar kedua, menaikkan beban, digunakan oleh seorang anak mengangkat drum dari tanah ke tempat yang lebih tinggi. Pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha, dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar ini. Kalian pasti sering melihat skop, tang, gunting, dan jungkat-jungkit yang ada di taman bermain. Ini semua adalah contoh tuas atau pengungkit yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, jangan lupa di-subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, di-like, dan di-share ke teman-teman kalian melalui media sosial yang kalian miliki. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pengungkit atau tuas. Tuas merupakan pesawat sederhana yang usianya paling tua dibanding pesawat sederhana lainnya. Tuas sudah digunakan pada awal peradaban kehidupan nenek moyang. Saat itu, tuas digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaan manusia menjadi ringan. Contohnya, memindahkan batu besar untuk membuat piramida dan masih banyak lainnya. Tuas atau pengungkit dalam bahasa Inggris lever adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu atau leuchtturm, dilambangkan dengan segitiga biru, titik tumpu, kemudian titik gaya atau force dilambangkan dengan tanda panah berwarna merah, dan titik beban atau load yang divariasikan letaknya dilambangkan dengan anak timbangan berwarna hitam. Tuas atau pengungkit menjadi salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Contoh tuas mengungkit adalah linggis. Kemudian untuk mencabut contohnya adalah pinset. Untuk mengangkat contohnya adalah gerobak sorong. Kita lihat rumus tuas atau pengungkit. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar terdapat unsur-unsur dalam tuas atau pengungkit. Yang pertama adalah batu
atau beban, dilambangkan dengan huruf W. Kemudian ada segitiga biru merupakan titik tumpu. Kemudian tanda panah menunjukkan gaya atau force. Di antara dari beban ke titik tumpu adalah lengan beban, lambangnya LB. Sedangkan dari titik tumpu ke gaya kuasa namanya lengan kuasa. Jadi dalam tuas unsur-unsurnya adalah W atau beban, LB atau lengan beban, jarak dari beban ke titik tumpu, LK atau lengan kuasa dari titik tumpu ke gaya kuasa, dan F adalah gaya kuasa. Rumus dari tuas adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Ada juga beberapa buku yang menulis W dibagi F sama dengan LK per LB. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasa. Artinya, kalian tidak perlu bertenaga yang besar jika panjang lengan kuasanya semakin besar. Untuk keuntungan mekanis, rumusnya W dibagi F sama dengan LK per LB. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanisnya. Semakin mudah pekerjaan dilakukan. Perhatikan contoh soal pertama. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Berapakah keuntungan mekanis tuas tersebut? Penyelesaian. Diketahui berat benda atau W sama dengan 1000 Newton, lengan beban atau LB 50 cm. Jika panjang tuas dan panjang lengan beban atau LB diketahui, maka panjang lengan kuasa atau LK dapat dicari dengan cara menyorangkan panjang tuas dengan lengan beban. Maka LK sama dengan 300 cm dikurang LB, LK sama dengan 300 cm dikurang 50 cm, LK-nya sama dengan 250 cm. Ditanyakan gaya kuasa, jawab, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban yakni W dikali LB sama dengan F kali LK. 1000 Newton dikali 50 cm sama dengan F dikali 250 cm. F sama dengan 1000 Newton dikali 50 cm dibagi 250 cm. F sama dengan 50.000 Newton cm dibagi 250 cm. F sama dengan 200 Newton. Jadi untuk mengangkat beban 1000 Newton, gaya yang diperlukan adalah 200 Newton. Keuntungan mekanis tuas tersebut bisa dicari dengan rumus Km sama dengan W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Jika kita menggunakan rumus pertama, Km sama dengan W dibagi F sama dengan 1000 Newton dibagi 200 Newton, hasilnya sama dengan 5. Jika kita menggunakan rumus kedua, Km sama dengan LK per LB sama dengan 250 cm dibagi 50 cm sama dengan 5 kali. Jadi keuntungan mekanis tersebut adalah 5. Kamu boleh menggunakan rumus pertama Km sama dengan W bagi F, bisa juga menggunakan rumus kedua yaitu Km sama dengan LK per LB. Hasilnya pasti sama. Contoh soal kedua. Perhatikan, seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Batunya beratnya adalah 360 Newton, panjang lengan beban, jarak dari batu ke titik tumpu adalah 20 cm, panjang lengan kuasa, yaitu jarak dari titik tumpu ke anak tersebut adalah 180 cm. Berapakah gaya kuasa yang diperlukan anak tersebut agar batu terangkat? Penyelesaiannya, diketahui berat benda atau W 360 Newton, lengan beban atau LB 20 cm, lengan kuasanya
atau LK-nya 180 cm. Ditanyakan gaya kuasa. Jawab, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban yakni W kali LB sama dengan F kali LK. 360 Newton kali 20 cm sama dengan F kali 180 cm. F sama dengan 360 Newton kali 20 cm dibagi 180 cm. F sama dengan 720 Newton cm dibagi 180 cm. F sama dengan 40 Newton. Jadi gaya yang diperlukan anak tersebut untuk mengangkat batu adalah 40 Newton. Jenis tuas atau pengungkit. 1. Tuas jenis pertama. Ciri-cirinya adalah titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya gunting. Di gambar ini kita lihat titik tumpunya yang warna biru berada di tengah. Sedangkan titik kuasanya ada di sebelah kiri, bebannya ada di sebelah kanan. Bisa juga nanti bebannya di sebelah kanan, kuasanya di sebelah kiri. Yang pasti untuk tuas jenis pertama titik tumpunya yang berada di tengah. Kemudian untuk tuas jenis kedua, ciri-cirinya adalah beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol. Kita lihat di gambar ini, beban dilambangkan dengan kotak biru. Berada di tengah, sedangkan titik tumpunya sebelah kiri, anak panah melambangkan gaya kuasa ada sebelah kanan. Bisa juga nanti posisinya kuasanya di kanan, kuasanya di kiri, titik tumpunya di kanan, sedangkan bebannya tetap di tengah. Jadi untuk tuas jenis kedua yang berada di tengah adalah bebannya. Untuk tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya sekop. Kita lihat di sini, yang berada di sebelah kiri adalah beban, di tengahnya adalah kuasa, di sebelah kanannya adalah titik tumpu. Bisa juga nanti titik tumpunya sebelah kiri, bebannya sebelah kanan. Tapi yang jelas, pada tuas jenis ketiga, titik kuasa ada di tengah. Demikian pembahasan kita tentang pesawat sederhana, khususnya tuas atau pengungkit. Nah, untuk menguji, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami pembahasan kita tentang tuas atau pengungkit ini, silahkan dikerjakan evaluasi berikut ini. 1. Sebutkan dan gambarkan dua contoh tuas jenis pertama. Yang kedua, sebutkan dan gambarkan dua contoh tuas jenis kedua. Ketiga, sebutkan dan gambarkan dua contoh tuas jenis ketiga. Kalian boleh menggambar, kalian boleh mencari di internet gambarnya, kalian juga boleh memfoto langsung benda yang ada di sekitar di rumah kalian. Yang keempat, sebuah linggis yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mencabut paku yang tertancap di sebuah tembok. Linggis ditumpu 25 cm dari paku yang akan dicabut. Untuk melepaskan paku dari tembok diperlukan gaya sebesar 94.000 Newton. Berapa gaya lekat paku pada kayu? Berapa keuntungan mekanisnya? Demikian pembahasan kita tentang usaha dan pesawat sederhana, khususnya tuas atau pengungkit pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.